Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, 16 Agustus 2024. Kami rangkum berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia. Pada edisi hari ini, kami awali dari Semarang. Sebuah berita mengejutkan diturunkan detik.com. Seorang mahasiswi kedokteran spesialis Universitas Diponegoro berusia 30 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya, diduga bunuh diri. Polisi menyebut korban tewas usai menyuntikkan obat penenang di tubuhnya sendiri. Kapolsek Gajah Mungkur Kompol Agus Hartono menyebut pihaknya mendatangi lokasi kamar kos di Kelurahan Lempong Sari, Semarang pada hari Senin tanggal 12 Agustus pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dia ditemukan tewas dengan wajah kebiruan dan posisi miring seperti orang sedang tertidur. Bergeser ke Kalimantan, inilah.com mengangkat kabar nasib pekerja IKN jelang upacara HUT RI. Mereka bekerja dari pukul 8 hingga 10 malam, non-stop hingga lembur 24 jam. Para pekerja merasakan sulit mendapatkan makanan dan kelangkaan air bersih. Karena ketersediaan air bersih di huniannya, kadang mereka terpaksa tidak mandi. Belum lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, pekerja harus kasbon atau potong gaji untuk makan 2 kali sehari. Dari ranah politik, Kompas.tv mengangkat isu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi sempat ingin menduduki kursi Ketua Umum PDIP. Hasto mengatakan dirinya mendapatkan kabar itu dari seorang mantan menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Megawati mengaku sempat ingin pensiun dari dunia politik tanah air, sebab ia ingin berkumpul dengan keluarga tanpa harus menjadi Ketua Umum partai. Masih dari tanah air, CNNindonesia.com memberitakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah Khalil Nafis menyarankan petugas paskibraka perempuan agar pulang saja jika dipaksa membuka jilbab ketika bertugas. Khalil mengkritik keras dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas paskibraka perempuan Islam yang bertugas tahun ini. Dari mancanegara, Detik.com mengangkat berita putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman disebut telah menyampaikan kepada para anggota parlemen Amerika Serikat yang berkunjung bahwa ia takut dibunuh karena upayanya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun sang putra mahkota mengindikasikan bahwa ia masih berniat untuk terus maju dengan menjalin hubungan dengan Israel meskipun ia khawatir hal itu dapat merenggut nyawanya. Sementara itu, CNBCIndonesia.com mengabarkan Vladimir Putin makin terjepit. Ukraina tangkap 100 lebih tentara Rusia. Lebih dari 100 tentara Rusia telah ditangkap oleh pasukan Ukraina saat Kiev memperluas wilayahnya hingga 1 mil per hari di wilayah Rusia. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam sebuah postingan di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa pasukan Kiev bergerak lebih jauh ke Kursk. Saat ini pasukan Ukraina tengah melakukan serangan lintas perbatasan di wilayah Kursk. Kembali soal IKN, Kompas.com menyoroti konglomerat Sutanto Tanoto kucurkan 2 triliun rupiah untuk membangun hotel di IKN. PT Royal Golden Eagle, perusahaan milik Sukanto Tanoto, resmi berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini ditandai lewat penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah, pengalokasian lahan aset dalam penguasaan otorita IKN atau OIKN, dan akta notarial perjanjian antara IKN dan RGE Indonesia. Dari luar negeri, Sindonews.com merilis bahwa Inggris secara mengejutkan keluar dari 10 negara manufaktur teratas di dunia. Inggris keluar dari jajaran 10 negara manufaktur teratas di dunia untuk pertama kalinya sejak revolusi industri. Sebagai negara produsen terbesar, Inggris turun ke posisi ke-12 dengan output 259 miliar dolar per tahun untuk berada di belakang negara-negara seperti Rusia dan Taiwan. Data tersebut berdasarkan analisis resmi oleh kelompok lobby Make UK. Penurunan ini menjadi yang pertama kalinya untuk Inggris tidak berada di papan atas sebagai negara produsen dunia. Sebelumnya pada tahun 2000, Inggris menempati peringkat kelima.
Dari bisnis.com, Sri Mulyani berbicara soal tensi ekonomi global semakin memanas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya terus mencermati dinamika ekonomi dan politik global yang menunjukkan adanya eskalasi tensi. Dari kondisi ekonomi global secara keseluruhan, Sri Mulyani mengungkapkan kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian karena terjadi fragmentasi. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya perang tarif yang menyulitkan pertumbuhan ekonomi global. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.